Ya, tas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kembali di channel Kakak Farm, di pengembangan sayap Bali nih teman-teman. Ya, ini tahun ini kandang ini mau ngeluarin sapi 4 cerita nih. Nah, jadi nanti kalau teman-teman mau nyari boleh langsung hubungi saya, juga boleh langsung datang ke sini juga boleh. Harganya terjangkau, mahal, ya murah. Oke, kita ngobrol sama pemiliknya ya. Nah, ini pemiliknya teman-teman. Nah, ini ceritanya masih tetangga saya. Namanya Bapak Komarudin. Komarudin bukan Wahid tapi Ragil. Sehat Pak Komar? Alhamdulillah sehat. Sehat lagi kalau ngelinting, Mas. Sambil ngelinting ya. Alhamdulillah ada temen datang ke kandang pengen lihat-lihat sapi ya, teman-teman mau tak ajarin ngelinting katanya. Sambil ajarin ngelinting cuman nggak mau, nggak bisa ya. Terus Mas Yun Lur. Sobat ngarit Lampung Utara, Lampung Tengah ya. Jadi Mas Kom ya gimana? ngetekin itu Mas aja ning kono Mas. Kita ngadepin ke kamera ya Mas ya. Mas, tapi ini sampean ini setahun apa setahun setengah sampean? Ini perkiraan setahun lebih, Mas. 1 tahun lebih ya Mas ya. Iki saya ngelihatnya sapinya kan bulat-bulat, bunder-bunder ya Mas ya. Iya Mas. Tapi ada satu yang kurang bulat, sapi Bali jantan yang warna merah itu Mas. Iya. Jadi iya ceritanya gini Mas. Jadi pertama saya beli itu pengennya yang apa, kulitnya apa, badannya yang, jadi saya beli itu posisi kurang baik lah. Kondisinya kurang baik ya. Ya jadi di sini diperbaikin ceritanya itu. Cuman ya gimana? Jadi waktu pas sampean beli itu memang keadaannya enggak klemis dulu ya Mas? Enggak, jegrik lah. Sampean modal piro itu dulu itu? Itu dulu modal 11 juta. 11 juta ya? Iya. 11 juta. Jadi yang namanya orang tani pengennya punya untung banyak lah, makanya kita cari yang jelek dari itu. Padahal kalau memang dia lagi posisi mending lah, nggak usah bagus sangat, itu harganya berapa? Ya sekitaran 12 13 gitu ya. Itu belum nyampe mendekati bulan-bulan besar loh ya. Kalau udah nyampe mendekati bulan besar itu 13 dapat lah. Kalau 4 sampai 15 kan ya. Nah, ini ngomong-ngomong Mas, kan tadi saya di pembukaan itu ngomong gini, rencananya sampai di pembukaan itu tahun ini mau dikeluarkan semua ya Mas? Keluarkan Mas. Ya ini enaknya untungnya itu gini Mas, kalau melihara sapi Bali itu lagi itu tahun sekali akan keluar bungkar ya. Kalau nggak keluar bungkar ya rugi. Masa 2 tahun mau ngarit terus ya, ada senjangnya lah, 2 bulan 3 bulan kita free ngarit. Karena apa, dikeluarin sapi-sapi Bali yang laki-laki itu buat korban semua. Ini kandangnya cuma cukup sapi ini aja Mas, sampai nggak bisa Mas? Bisa Mas? Bisa Mas bener, cuman lantainya belum diperbaiki. Lantainya masih ini masih pecah-pecah ya? Masih pecah-pecah, belum ada perbaikan. Ya kayak gini Mas, makanya damen. Oh iya Mas, ini kalau jono jenis apa Mas? Ini warna biru ungu gitu Mas. Ini ceritanya dapat dari tetangga Mas. Oh, ya. Iya. Ini katanya kualitasnya
baiklah daripada yang hijau. Ini dari batangnya lebih empuk. Kalau bahasanya empuk. Nah, ini getah kan. Oh, anu lebih renyah ya. Renyah. Ini kan agak alot keras ya. Kandungannya lebih baikkan ini katanya. Cuman saya baru nyoba ini. Itu bibit dari mana, Mas? Katanya. Kalau bibitnya saya kurang tahu. Cuman ini dapat saya dari tetangga depan rumah. Sampai minta gitu ya? Ya, minta. Tapi kalau sama sapi ini ya, lebih seneng Mas? Ya, seneng Mas, enak. Itu aja liatin itu, makanya. Itu sampai sama batangnya habis semua? Habis. Oh, beda. Cuman kalau konjono kayak gini ki biasanya iso ya Mas. Iso, batang-batang itu kan biasanya dimakan semua. Renyah Mas. Nah, ini ngomong, kok Mak, kita tanya dulu. Ada beberapa teman-teman kan ngomong kalau nanti dikasih akan daun singkong anu mendem gimana, kalau tempat sampean gimana ini Mas? Ini kalau daun singkong Mas sebenarnya kalau dikulik malah bagus daun singkong itu, jadi klimis. Enggak, maksudnya itu takut mendem enggak Mas? Enggak. Kalau sapi itu enggak mendem, aman ya Mas? Aman. Sehari sampean berapa kali ngasih pakan ini Mas? 3 kali Mas. Pagi, siang, sore? Pagi, siang, malam? Pagi, siang, habis maghrib, malam full tidur. Berarti cuma habis maghrib aja Mas ya? Ya, top. Gak dikasih makan lagi. Makanya jenisnya ya seperti ini ya. Nah, ini kenapa Mas? Biasanya kan ini dikasihkan ke sapi. Ini buat siang Mas. Oh, buat cemilan siang. Cemilan ya. Kalau orang tuh siang tuh kadang-kadang nggak tidur ngemil. Oke. Ya. Makanya sapi tak kasih bonggol biar ngemil dia. Terus Mas, kalau untuk tomboran sampean gimana ini? Kalau tomboran ya sebenarnya kalau ada sentrat lebih bagus sentratnya. Cuman ya namanya keadaan ya. Ya saya pakai seadanya aja, kadang-kadang air putih pakai garam. Kalau nggak garam katul. Ya, katul. Kalau nggak katul ya pakai tetes itu. Oh, pakai tetes juga. Oke. Nah, itu ada sapi babon anak itu Mas ya. Itu beranak berapa kali Mas? Itu baru 1 kali Mas. Oh, itu anaknya. Doro kan ini. Nah, ini laki ini. Apa ya anaknya? Ya, klimis. Tapi rencana ke depan gimana Mas sampean ini? Apanya? Nah, ini kan sekarang 4 ekor ya. Rencana untuk misalkan tahun depan apa ya, masih sapi jenis Bali lagi atau sapi metal atau lemosin gitu. Terus ada penambahan nggak kuotanya? Ya kalau pengennya tuh nambah Mas. Nambah ya. Karena ya namanya manusia kan tetap kurang. Ya, kalau 4 tetap kurang, pengen nambah satu lagi. Cuman kalau masalah sapi metal, lemosin atau Bali, saya beriman masih sama Bali. Sapi Bali ya. Makanya nggak terlalu banyak, lebih sedikit daripada sapi metal. Nah itu kalau sapi babon anak itu melihara memang dari pedet apa gimana? Enggak, itu dulu beli 7 juta Mas. 7 juta dari tetangga. Doro ya Mas? Doro. Baru ngelahirin 1 kali. Itu sudah dikandang berapa bulan? Setahun ya? Ada setahun itu. Setahun ya Mas? Baru setahun. Itu anakan 1 itu Mas. Baru beranak 1 jantan pisan. Kalau jenis sapi ini kok nggak terlalu besar, sedengan. Kalau bentuk sapi ini Mas ya? Iya Mas. Sebenarnya kalau nemuin bibit Mas ya, bibit sapi Bali yang bagus ya, postur besar tinggi dari kaki-kakinya itu. Ini sebenarnya kakinya tinggi Mas, cuman keadaannya apa? Nggak tahu ini pencernaan apa gimana, kurang sehat ini. Cuman sapinya. Tapi saya lihat itu sama yang lain sebenarnya nggak kalah, sudah ngimbangi loh Mas ya. Sudah ngimbangi kalau dari bentuk tubuhnya dagingnya gitu loh. Iya. Kalau untuk besaran nanti udah cukup lah.
Nah ini ada satu sapi unik ini. Nah ini Dapat dari mana? ini saya panggilin Mas Ucok Baba. Ucok Baba. Ya ini dulu beli sama orang tua itu 7,5 7.500.000. Itu keadaan dari sini tuh kalau dia mau krempeng ya krempeng. Kulit hampir nyentuh tulang. Gede lah bahasanya. Cuman ya alhamdulillah saya pegang 2 tahun karena tahun kemarin mau dikeluarin belum pantas lah buat korban. Karena apa kulit-kulitnya belum seklinis kayak gini. Tapi ini gemuk teman-teman. Ya, cuman kalau dipakai buat ini kurang Mas. Kurang tinggi aja sebenarnya. Iya, tingginya kurang tinggi. Kalau tingginya itu cuma berapa ya? Paling semeteran Mas ya. Meter mungkin Mas. Lebih kurang semeteran. Ya kalau dia mau gemuk Mas ini Mas. Kalau gemuk emang gemuk. Ini dari apa namanya? Leher terus dari punggung sampai ekor itu rata. Daging semua ini. Tapi ya memang ada kelemahannya, sapi ini itu pendek, nggak tinggi. Ya. Tapi sebenarnya dagingnya masuk. Masuk Mas ini kalau sekitaran 80 kilo ada ini. 80 kilo daging kayaknya ada Mas ya. Bedanya cuma pendek aja. Tapi pokoknya kalau masalah gemuk, nah ini perbedaannya ini ya Mas ya. Sapi ini sama sapi ini itu kalau gemuknya menang yang sapi Ucok ini. Cuman kalau orang beli peminat mungkin pengennya tinggi. Pengennya tinggi, yang ini besar, yang gendut gitu kan. Tapi ini pendek, gendut. Ya pokoknya sapi unik lah ini. Ini dapatnya dari mana dulu Mas ini? Ini kalau nggak salah dari SB7 Mas. SB7. Apa enggak pas waktu sampai ngeliatnya itu apa enggak ngeliat posturnya itu calonnya ini pendek gini-gini Mas? Itu saya kan orang tua beli saya belum pulang Mas. Udah di rumah dari sana. Jadi saya nggak tahu sapi itu udah di kandang. Saya liatin, waduh ini kurang masuk nih dari posturnya nggak masuk. Cuman kalau udah dibeli mau gimana lagi? Mau kita jual lagi kita rugi. Ya terpaksa dipelihara sendiri. Alhamdulillah dagingnya keluar ini. Kalau sapinya sering dikeluarin ke luar kandang nggak Mas? Enggak Mas. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Mungkin kalau senggang waktu dimandiin di sini. Oh dimandikan di dalam. Semprot pakai keran aja. Sehari berapa kali bersihin kandang ini Mas? Kok sapi kandangnya? Tiap hari Mas. Pagi sore apa? Ya. Tiap hari kita bersihin terus apa tai-tainya itu toilet belakang ya. Karena ya namanya ternak kita juga harus menjaga kebersihan Mas. Betul, demi kesehatan ternak ya Mas. Ini kalau rumput apa jenis jerami gini tetap seneng Mas ya? Seneng Mas. Yang penting karena udah terbiasa dari dulu ya. Minumnya jangan sampai telat. Karena apa? Kering ini makanan kering bahasanya. Resek. Kalau babonnya rencananya tetap di breeding. Iya Mas, dipertahanin untuk ya ini kan udah lahirnya sapi jantan. Ya kelasnya apik lah ini. Ini baru umur berapa bulan? Baru 2 bulan. Kalau sapi Bali itu kalau ngomongin besar ya sama sapi metal ya jauh kan. Cuman kalau bentuknya udah lumayan ya udah bagus, kalau kelasnya bagus. Ada lagi Mas ini ngomong-ngomong ini sapi 5 ekor ini udah divaksin apa belum untuk pencegahan PMK? Ini belum Mas, terus terang aja belum. Belum. Terus tanggapan sampean tentang PMK ini gimana? Ya. Santai aja atau tegang atau gimana? Ya suatu masalah kalau kita tanggapin dengan serius mungkin kita jadi tegang. Ya kita sambil berdoa aja, namanya penyakit kan kita nggak ada yang tahu kapan datangnya kapan perginya. Ya sambil kita ikhtiar
Mungkin kalau ada vaksin kita vaksin, kalau nggak ada ya mau gimana lagi, kita rawat dengan kebersihan aja dulu. Kebersihan sama semprot itu Mas. Iya, semprot. Kalau sapi babonnya gimana Mas? Udah bunting lagi apa belum? Belum Mas, itu masih kecil anaknya. Kalau kita gunting nanti kasihan anaknya. Lantrak, lantrak lah. Ini ngomong-ngomong ini ada kandang kambing baru, coba kesini Mas. Iya Mas. Ini kandang lagi Mas ceritanya. Nah ini juga untuk teman-teman peternak kambing juga. Nah kambingnya sebenarnya puterannya cepet deh. Iya Mas. Puterannya cepet. Kalau ini jenisnya babon-babon ya Mas ya? Ini babon ada 3. Babonnya 3. Yang lain peranaan. 4 lagi semua. Jantan semua ya Mas. Jantan. Ya masuk. Ini ngomong-ngomong Mas, bikin kandang sebesar ini ukuran berapa? Terus habisnya berapa ini jantan Mas? Ini ukuran 4,5 lebar, panjang 6 meter 70 cm. Habis biaya? Biaya tak terduga. Tadinya saya rencana itu saya siapin dana 6 juta Mas. 6 juta. Cuman namanya bangun itu pasti ada yang kurang ini kayu lah, esbes, paku, semuanya ada yang kurang. Jadi membengkak habis 10 juta Mas. Kandangnya 10 juta dengan ukuran 670 kali 4,5 ya Mas. Ya. 4,5. Mantep lah. Udah pangglong, tapi ini apa namanya? Pakannya masih Mas ya, belum dicacah Mas ya? Belum punya chopper Mas. Nanti lebaran insyaallah. Tuku lah ya. Tuku. Oke Mas Kom ya. Ya. Terima kasih, itu aja. Ya pokoknya nanti sapi ini laku dengan harga yang sesuai. Nomor 1 itu, nomor 2-nya nanti tadinya 4 jantan, ya semoga nambah lah. Amin. Terima kasih Mas Iwan. Itu aja. Ya, sama-sama. Matur sembah nuwun. Sama-sama. Pokoknya sukses. Amin. Oke teman-teman ya, cukup sekian. Salam ngaret, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.